Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana, CBGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ibnu Tri Cahyono sebagai fasilitator dan Ibu Feni Yekti Handayani sebagai pengajar praktik. Visi saya yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter baik, berakhlak mulia, kreatif, dan kolaboratif dengan berbudaya positif serta siap menghadapi tantangan global. Adapun untuk membreakdownkan visi saya menjadi sebuah prakarsa perubahan, saya menggunakan alat bantu analisis ATAP. Yang pertama, awal atau aset. Di sini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, sekolah sudah menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Yang kedua, siswa sudah terbiasa mengikuti budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk tantangan, menguatkan keberlanjutan sekolah adiwiyata dengan membiasakan budaya positif, salah satunya menjaga lingkungan melalui gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga, aksi, mengarahkan siswa untuk selalu berbudaya positif, salah satunya dalam menjaga lingkungan melalui gaya hidup berkelanjutan dengan mengelola sampah. Yang terakhir, pembelajaran, melalui budaya positif dengan gaya hidup berkelanjutan dalam mengelola sampah tidak hanya sebagai keberlanjutan dari sekolah adiwiyata, tetapi juga menjadi stimulus siswa agar memiliki karakter baik, berakhlak mulia, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian, dari analisis ATAP tersebut, diambillah sebuah prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter baik melalui budaya positif gempa, gerakan mengelola sampah. Prakarsa perubahan tersebut saya breakdownkan kembali dalam analisis Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Dalam pernyataan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi ataupun peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menghalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang akan dibuat. Di sini saya mengambil dua buah pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu mewujudkan budaya positif gempa di lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana mewujudkan budaya positif gempa yang bisa menjadi salah satu cara membentuk siswa berkarakter baik, berakhlak mulia, kreatif, dan kolaboratif. Nah, kemudian 2 pertanyaan tersebut dilakukan dengan daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuka dialog atau ruang diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa mengenai program budaya positif gempa, gerakan mengelola sampah, dalam upaya meminta dukungan, masukan, serta urgensi dari program tersebut. Yang kedua, melakukan kolaborasi, koordinasi, dan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai program budaya positif gempa. Yang selanjutnya, ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran ini, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahapan ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Nah, kemudian muncul 3 pertanyaan diambil pelajaran. Yang pertama, apa pengalaman, keberhasilan yang pernah dialami guru dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah di sekolah? Kedua, apa saja kegiatan yang pernah dilakukan dalam pengelolaan sampah di sekolah? Yang ketiga, bagaimana dampak kepada siswa ketika melakukan kegiatan pengelolaan sampah? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mencari tahu guru yang pernah berhasil mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah di sekolah. Kedua, mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah di sekolah.
Yang ketiga, menggali informasi kepada guru dan siswa yang sudah pernah menerapkan dan mengikuti kegiatan budaya positif, gaya hidup berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan seperti apa hasil dampak kegiatan tersebut kepada mereka. Selanjutnya yang ketiga, gali mimpi. Dalam kegiatan ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud. Kemudian tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Kemudian muncul dua pertanyaan dalam gali mimpi. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam program Gempa? Yang kedua, apa yang penting dilakukan agar program Gempa dapat mewujudkan siswa yang berkarakter baik, berakhlak mulia, kreatif, dan kolaboratif? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuat gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada program Gempa. Yang kedua, menanyakan pendapat dan harapan kepada kepala sekolah, rekan guru, dan siswa tentang rencana program Gempa. Yang ketiga, selalu berkonsultasi dengan kepala dan rekan guru dalam merancang program Gempa, sehingga mampu mewujudkan siswa yang berkarakter baik, berakhlak mulia, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, jabarkan rencana. Dalam tahapan ini, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Kemudian muncul 3 pertanyaan. Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program Gempa? Yang kedua, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyiapkan program Gempa yang diimpikan? Yang ketiga, bagaimana pengaturan agar program Gempa dapat berjalan sesuai yang diimpikan sampai mendapatkan hasil perubahan yang diinginkan? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat capaian yang ingin ditargetkan dalam setiap kegiatan pada program Gempa. Yang kedua, menyusun rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan selama program Gempa. Yang ketiga, menyusun rancangan jadwal serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam program Gempa, sehingga dapat berjalan sesuai yang diimpikan sampai mendapatkan hasil perubahan yang diinginkan. Terakhir, yaitu atur eksekusi. Dalam tahap ini, diharapkan pertanyaan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, budaya belajar, dan lain sebagainya. Pertanyaan muncul di sini ada 4. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan program Gempa ini? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran dalam program Gempa? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar program Gempa ini menjadi budaya positif yang dapat mewujudkan siswa yang berkarakter baik, berakhlak mulia, kreatif, dan kolaboratif? Yang keempat, apa langkah awal agar program Gempa ini dapat diterapkan? Tindakan dan penyelidikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyusun siapa saja tim kerja program Gempa dan deskripsi peran serta tugas setiap anggota. Yang kedua, membentuk tim supervisor untuk memonitoring dan mengobservasi program Gempa. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah mengenai program Gempa. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak apa yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.